Halo teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan latihan berikutnya. Kali ini kita akan membahas latihan 18.9 buku Biswan dan Marus. Oke, kita akan membahas ke pembahasannya. PT Family Golf FG menjual franchise golf dalam ruangan atau indoor golf selama 5 tahun. Untuk setiap penjualan franchise, FG mengenakan biaya yang tidak bisa di-refund sebesar 50.000. Dalam kontraknya, FG menetapkan down payment sebesar 10.000 yang terutang pada tanggal penandatanganan perjanjian. Sisanya 40.000 dibayar dengan penerbitan notes oleh franchisee pada akhir tahun kelima dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun. Bunga atas notes baru dapat dikenakan 1 tahun setelah pembukaan lapangan. Kemudian jasa awal franchise ini berupa konsultasi pemilihan lokasi, desain gedung, pendampingan pembangunan gedung, jasa pendampingan keuangan dan pelatihan untuk para pegawainya, penyediaan rumput golf sintetis dan peralatan rumput dan peralatan lain harus diselesaikan dalam waktu 5 bulan setelah perjanjian. FG juga menjual rumput sintetis dan peralatan indoor golf lain secara paket senilai 12.000, kemudian dengan kos 8.500 serta pelatihan kepada para pegawai sebesar 5.000. Pada umumnya, rumput sintetis dan peralatan golf lain akan diganti setiap 3 tahun. Perjanjian juga menyebutkan bahwa franchisee harus membayar sebesar 5.000 per tahun, dimulai sejak operasi dan berlaku proporsional bulanan, plus 2% dari penjualan sebagai fee tahunan yang terutang setiap tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Pada tanggal 4 Maret 2018, ditandatangani perjanjian franchise antara FG dan CV Sportiva. Seluruh pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan lapangan indoor golf diresmikan dan dibuka pada tanggal 31 Juli 2018. Selama 6 bulan beroperasi di tahun 2018, CV Sportiva melaporkan penjualan sebesar 150.000. Diminta analisis transaksi di atas dengan 5 langkah pengakuan pendapatan sesuai dengan standar akuntansi pengakuan pendapatan atas kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, buatlah jurnal yang diperlukan pada tahun 2018 dan bulan Januari 2019. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah menganalisis 5 tahapan pengakuan pendapatan atas ilustrasi berikut ini. Nah, yang pertama tahapannya adalah mengidentifikasi kontrak. Nah, di sini kita mengetahui dari ilustrasi tersebut telah terjadi kontrak antara PT Family Golf dan CV Sportiva dalam penjualan hak franchise golf dalam ruangan selama 5 tahun. Kemudian ada juga penyediaan layanan yang terpisah dan ada juga penyediaan aset. Nah, yang kedua, kita mengidentifikasi kewajiban yang harus dilakukan. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ada kewajiban yang sifatnya terpisah dan juga ada kewajiban yang tidak terpisah. Nah, kewajiban yang terpisah itu ditandai dengan adanya stand-alone selling price. Nah, stand-alone selling price di sini dari ilustrasi berikut ini bisa kita lihat di soal ada harga jual terpisah terkait dengan peralatan sintetis, rumput sintetis dan peralatan indoor golf lain, yaitu harga jual mandirinya adalah 12.000. Kemudian kita juga mengidentifikasi di ilustrasi ini terkait dengan pelatihan, yaitu sebesar 5.000 untuk kepada pegawai dari CV Sportiva. Maka di sini kita bisa mengatakan bahwa rumput sintetis dan peralatan serta pelatihan ini merupakan suatu kewajiban yang tidak terpisah karena ditandai dengan adanya stand-alone selling price atau harga jual terpisah. Nah, di sini ada juga terkait dengan kewajiban yang tidak terpisah. Nah, kewajiban yang tidak terpisah itu terkait dengan hak atas nama dagang, kemudian ada konsultasi pemilihan lokasi, desain gedung, pendampingan pembangunan gedung, jasa pendampingan keuangan, itu merupakan suatu kewajiban yang tidak terpisah karena masing-masing tidak dapat dijual secara mandiri atau terpisah. Nah, tahapan yang ketiga, kita menentukan harga transaksi. Nah, di sini ada harga transaksinya adalah 50.000. Nah, 50.000 ini terdiri dari down payment itu sebesar 10.000 dan notes receivable yang diterbitkan sebesar 40.000. Nah, 40.000 ini merupakan nilai present value-nya karena di sini bisa kita lihat
kita analisis bahwa 40.000 ini ternyata dibayar oleh franchisee pada akhir tahun. Artinya di akhir tahun kelima, 40.000 ini akan dibayar oleh CV Sportiva kepada franchisor. Oke, di sini juga di ilustrasi ini mengisyaratkan bahwa si CV Sportiva itu harus membayar bunga tahunan, yaitu sebesar 10% per tahun. Sehingga setiap akhir tahun, CV Sportiva itu membayar bunga kepada PT Family Golf itu sebesar 10% dikalikan 40.000, yaitu 4.000. Nah, di sini ada penerimaan bunga sebesar 4.000 tiap tahunnya. Nah, bisa kita lihat 10% ini merupakan kontraktual interest rate-nya, sehingga dalam menentukan present value kita membutuhkan adanya tingkat bunga diskonto. Nah, karena di sini tidak diketahui dengan jelas, maka kita bisa mencarinya, yaitu mencari imputed interest rate-nya. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwa present value dari 40.000 ini merupakan future value-nya. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan rumus yaitu rate. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa NPR-nya ini adalah untuk 5 tahun dan PMT-nya tadi 10%, karena di sini kita diisyaratkan untuk menerima bunga 10% dikalikan dengan 40.000. Nah, maka setiap tahunnya kita akan menerima 4.000 atas pembayaran bunga. Nah, present value-nya kita bisa mengetahui ini sebesar 40.000. Dan future value di sini juga diisyaratkan bahwa future value-nya itu adalah 40.000 juga. Karena di sini diketahui bahwa CV Sportiva itu akan membayar pada akhir tahun kelima itu sebesar 40.000. Nah, maka future value-nya di sini juga 40.000. Sehingga atas ilustrasi tersebut kita menemukan imputed interest rate-nya adalah, di sini lupa minus di PV minus 40.000, sehingga imputed interest rate-nya adalah 10%. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan imputed interest rate itu sama dengan kontraktual interest rate-nya. Sehingga di sini notes receivable itu terbit pada kondisi sesuai nilai nominalnya, yaitu 40.000. Oke, oleh karena itu kita tadi udah menemukan cash-nya, down payment-nya, kemudian notes receivable-nya kita sudah memperhitungkan variabel time value of money-nya, present value-nya, yaitu sebesar 40.000, maka penentuan harga transaksi setelah mempertimbangkan variabel-variabel terkait itu sebesar 50.000, yaitu cash 10.000 dan notes receivable 40.000. Nah, tahapan selanjutnya kita akan mengalokasikan harga transaksi tersebut ke masing-masing kewajiban kinerja. Nah, dari tahapan sebelumnya kita juga sudah mengetahui kewajiban mana yang terpisah dan kewajiban mana yang tidak terpisah. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 kewajiban. Yang pertama adalah hak atas nama dagang dan layanan-layanan lainnya. Kemudian ada rumput sintetis dan peralatan. Kemudian juga ada pelatihan. Nah, di sini kita bisa mengetahui stand-alone selling price untuk pelatihan dan rumput sintetis masing-masing adalah 12.000 dan 5.000. Nah, oleh karena itu, untuk mencari hak atas nama dagang, harga jualnya adalah dengan cara menggunakan pengurangan harga transaksi dikurangi dengan masing-masing stand-alone selling price-nya. Sehingga sisa dari 50.000 setelah dikurangi stand-alone selling price itu merupakan hak atas nama dagang. Nah, kita bisa mencari 50.000 dikurangi dengan 12.000 dikurangi dengan 5.000, hasilnya adalah 33.000 merupakan harga jual hak atas nama dagang dan layanan terkait yang menjadi satu kewajiban yang tidak terpisah. Nah, tahapan yang kelima itu adalah mengakui pendapatan. Nah, kapan sih perusahaan dapat mengakui pendapatan? Ketika performance obligation is satisfied. Artinya di situ kewajiban kinerjanya telah dipenuhi oleh franchisor untuk melayani franchisee terkait dengan layanan-layanan penyediaan franchise. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa layanan apa saja atau kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh franchisor kepada franchisee.
Nah, di sini ada 3, yaitu tadi hak dan layanan terkait, kemudian ada rumput sintetis dan peralatan, dan yang ketiga adalah pelatihan. Nah, hak atas nama dagang dan lain-lain ini merupakan satu kewajiban yang tidak terpisah, maka di sini juga layanan-layanan lainnya ini dia diakui secara bersamaan dengan hak atas nama dagang ini. Nah, kapan diakui? Nah, ketika peralatan hak atas nama dagang dan lain-lain itu dapat diakui pendapatannya atas kewajiban tersebut pada saat CV Sportiva telah membuka atau mengoperasikan usahanya. Kemudian terkait dengan kewajiban lainnya seperti pelatihan, PT Family Golf atau PTFG dapat mengakui pendapatannya atas kewajiban tersebut diakui pada saat PTFG telah memberikan pelatihan kepada karyawan CV Sportiva. Selanjutnya, PTFG mengakui pendapatan terkait dengan rumput sintetis dan peralatan ketika kewajiban tersebut terpenuhi atau peralatan itu telah diserahkan kepada CV Sportiva. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi dari ilustrasi soal ini bahwa pelatihan yang dimaksud itu merupakan pelatihan yang dilakukan sebelum gerai tersebut atau toko tersebut beroperasi. Atau dengan kata lain, pelatihan tersebut tidak bersifat continuing atau berkelanjutan, pelatihan yang membutuhkan pelatihan lanjutan-lanjutan seiring dengan berjalannya atau berkembangnya teknologi. Nah, oke, di sini karena dia tidak sifatnya continuing, maka pelatihan tersebut bisa diakui pada titik pengoperasian dari indoor golf tadi. Atau dengan kata lain pada saat karyawan dari CV Sportiva itu dilakukan training. Nah, kita bisa mengakui keseluruhan yaitu 50.000 itu ketika masing-masing tadi itu telah terpenuhi, baik itu rumput sintetis dan peralatan, pelatihan, dan hak atas nama dagang, serta layanan-layanan yang terikat dengan hak atas nama dagang ini. Yaitu sebesar 50.000 ketika seluruh kewajiban terpenuhi. Nah, baik, kita langsung masuk ke pertanyaan atau permintaan yang kedua, buat jurnal yang diperlukan tahun 2018 dan bulan Januari 2019. Nah, di sini kita bisa mengetahui pada tanggal 4 Maret 2018 ada penandatanganan kontrak dari PT Family Golf dan franchisee-nya CV Sportiva. Nah, oleh karena itu pada tanggal tersebut kita bisa mengakui adanya kewajiban dari PT Family Golf untuk menyediakan layanan terkait dengan hak atas nama dagang serta peralatan serta layanan-layanan terkaitnya. Oleh karena itu, kita mencatat adanya kewajiban ditandai dengan akun unearned revenue untuk masing-masing kewajiban yang kita identifikasi dari tahap sebelumnya. Nah, oleh karena itu, karena di sini juga ada down payment atau pembayaran di muka, kita bisa mencatat cash-nya itu ada 10.000, itu sesuai dengan keterangan di sini, ada down payment 10.000, dan sisanya diterbitkan notes yang mana tadi kita udah mencari present value-nya sebesar 40.000. Nah, di sini kita catat juga notes receivable di debit sebesar 40.000, kemudian di kreditnya kita mengakui kewajiban terkait dengan kewajiban yang belum kita penuhi. Nah, ini ada 33.000 terkait dengan franchise revenue, sales revenue 12.000, dan service revenue atau pelatihan sebesar 5.000. Nah, pada saat 31 Juli 2018 atau pada saat diresmikan dan pengoperasian pertama kali CV Sportiva, maka di situ kita sudah bisa mengakui adanya revenue terkait dengan kewajiban dari PT Family Golf, di mana pada tanggal tersebut semua kewajiban telah dipenuhi oleh PT Family Golf, baik itu penyediaan layanan terkait hak atas nama dagang, terkait dengan penyerahan peralatan sintetis, dan pelatihan. Ya, di sini kita juga bisa tahu bahwa CV Sportiva itu bisa membuka atau mengoperasikan usahanya itu ketika peralatan itu telah tersedia dan juga karyawannya udah di training dan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan peralatan-peralatan yang ada. Sehingga di sini kita bisa mencatat pada saat tanggal tersebut 31 Juli 2018 kewajiban terkait dengan franchise revenue, sales revenue, dan service revenue itu telah terpenuhi. Kemudian jurnalnya itu ada di debit ya. Setelah itu karena kewajibannya itu setelah terpenuhi atau satisfied, maka di situ kita telah bisa mengakui adanya pendapatan terkait kewajiban yang telah kita
laksanakan atau telah kita penuhi. Nah, di sini kita catat 33.000, 12.000, dan 5.000 dari mana itu sesuai dengan catatan sebelumnya. Oke, karena di sini juga peralatannya ada nilai cost-nya atau harga pokok penjualannya, maka di sini juga kita akan mencatat COGS terhadap inventory sebesar 8.500. Oke, di sini kita mencatat. Setelah itu, di sini juga kita mengetahui adanya continuing franchise fee-nya, yaitu berasal dari pembayaran royalti dari CV Sportiva. Nah, pembayaran royalti tersebut dikatakan sebesar 5.000 per tahunnya, plus ada 2% dari penjualan sebagai fee tahunan yang terutang pada setiap tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Nah, kita bisa mencari royalti tahun 2018 itu berasal dari 5.000 pembayaran tetapnya per tahun, kemudian beserta ada tambahan atau plus pembayaran lainnya berasal dari 2% dikalikan penjualan tahunan, yaitu 150.000 di 2018. Oleh karena itu, kita bisa mencatat untuk terkait dengan royaltinya, yaitu account receivable di debit, dan yang kreditnya adalah franchise revenue sebesar 8.000. Ini 5.000 ditambah dengan 2% dikalikan 150.000. Nah, di 31 Desember 18 kita mengakui adanya piutang karena di sini belum ada terkait dengan tanggal pembayarannya. Tanggal pembayarannya dikatakan di soal, di sini ada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Sehingga pada tanggal 5 Januari ini, piutang yang tadi kita telah akui akan dilunasi di Januari 2019 dengan jurnal cash di debit, kemudian kreditnya account receivable. Oh ya, untuk di 31 Desember 2018, selain kita mengakui adanya royalti yang piutang ini, maka kita akan mencatat juga ada interest receivable terhadap interest revenue. Itu sebesar 1.667. Ini berasal dari nilai nominal dikalikan dengan tingkat bunga kontraknya 10% dikalikan 5/12-nya. 5/12 ini kita bisa ketahui dari tanggal bunga efektif itu berlaku, bukan tanggal bunga efektif. Di mana bunga tersebut efektif berlakunya adalah pada tanggal 31 Juli 2018, karena ini dikatakan pada saat gerai tersebut resmi dibuka. Nah, resmi dibuka itu pada tanggal 31 Juli 2018. Nah, oleh karena itu berlaku efektifnya dari 31 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 itu adalah 5 bulan. Oke, kita bisa mencatat perhitungannya seperti ini tadi. Dengan jurnalnya interest receivable terhadap interest revenue. Kemudian ini untuk nice to know aja, penutupan revenue terkait 2018 terhadap retained earnings. Nah, ini jurnal 2019 ini terkait dengan pelunasan royalti tadi. Nah, pembayaran royalti. Oke, untuk jurnal pembayaran bunga selanjutnya, maka kita bisa mencatat penerimaan pembayaran bunga itu adalah 4.000 berasal dari pelunasan piutang tadi yang kita akui 5 bulan tadi, kemudian dengan pembayaran piutang di tahun 2019 sebesar sisa bulannya yaitu 12 dikurangi 5 yaitu 7 bulan, maka perhitungannya adalah 10% dikalikan 40.000 dikalikan dengan 7/12. Hasilnya adalah 2.333. Nah, ini jurnal terkait dengan latihan 18.9. Oke, sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Itu saja. Terima kasih.